Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama-tama, mari kita mengucap puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita aturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kebudayaan maritim. Next. Yang pertama, definisi kebudayaan maritim. Budaya maritim adalah keseluruhan aspek kehidupan manusia yang mencakup sistem pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan sistem bahasa, dan juga kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh suatu kelompok masyarakat. Menurut Konjaningrat 1993 mengemukakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal pikiran. Konsep ini melahirkan kebudayaan dalam bentuk kebudayaan berwujud benda ciptaan dan juga kebudayaan tak benda. Budaya maritim adalah pemberdayaan budi dan akal pikiran untuk menata keseluruhan aspek kehidupan manusia melalui pemanfaatan semua hal yang terkait dengan kelautan. Apabila membicarakan hal tersebut, pikiran kita akan menuju pada sebuah landscape dari suatu masyarakat yang hidup dengan kultur melaut. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang dalam kesehariannya selalu bersinggungan dengan laut, karena laut menjadi tempat mereka tinggal dan beraktivitas. Baik. Selanjutnya ada sistem budaya. Untuk wujud kebudayaan maritim ada sistem budaya yang pertama. Next slide. Untuk sistem budaya, sistem nilai budaya merupakan pedoman atau acuan bagi sistem sosial atau berkehidupan bersama dan sistem teknologi. Maka dalam rangka pengembangan atau pembangunan kebudayaan maritim ke depan, tentu tempatnya dimulai dari sistem nilai budaya maritim itu sendiri. Dengan terbangunnya sistem nilai budaya maritim yang ideal dan pragmatis, maka pembangunan dimensi kehidupan bermasyarakat dan teknologinya akan terarahkan dan terkendali dengan baik dalam konteks kristalisasi nilai dan moral budaya maritim yang mengakar dan rekayasa baru individu atau kelompok potensial dari segmen-segmen masyarakat pemangku kepentingan atau stakeholders. Pemateri selanjutnya. Baiklah, wujud kebudayaan maritim selanjutnya adalah sistem sosial. Komunitas kecil masyarakat pesisir merupakan sistem ekologi yang dapat menggambarkan betapa kuatnya interaksi antara masyarakat pesisir dan lingkungan pesisir dan laut. Masyarakat pesisir yang berjenis desa pantai dan desa terisolasi dicirikan oleh sikap mereka terhadap mereka sendiri, terhadap alam dan manusia. Terhadap alam, mereka tunduk dengan berusaha menjaga keselarasan dengan alam. Baik, selanjutnya adalah wujud kebudayaan maritim berdasarkan dengan budaya materialnya. Berdasarkan dengan budaya materialnya terbagi atas dua. Yang pertama adalah kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, yaitu mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci. Lalu
Yang kedua adalah kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Baik, selanjutnya itu ada unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem ideasional atau kognitif atau mental. Yang pertama dari sistem ideasional atau kognitif atau mental ini yang adalah ide atau gagasan. Gagasan atau ide-ide dalam budaya maritim atau perikanan kenelayanan, pelayaran tentu sangat luas. Berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya dan rekayasa jasa-jasa laut dalam kebudayaan maritim Bugis, Bajo, Makassar, Mandar, dan Buton, mengakar beberapa gagasan utama saling terkait yang banyak menjadi pedoman bagi keputusan atau pilihan perilaku usaha nelayan. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan kebaharian dapat dikategorikan atas dua kategori, yaitu pengetahuan pelayaran, pengetahuan kondisi lingkungan dan sumber daya laut, dan pengetahuan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, yaitu sistem nilai. Sistem nilai merupakan bagian inti dari sistem budaya atau ideasional atau kognitif atau mental yang saling terikat dengan sistem-sistem gagasan, pengetahuan, kepercayaan, norma atau aturan, dan lain-lain dalam kebudayaan bersangkutan. Yang terakhir ada sistem norma atau aturan, yaitu dalam setiap kebudayaan, termaksud kebudayaan maritim, tentu saja berfungsi mengatur secara khusus perangkat-perangkat tindakan kelompok atau individu dalam semua bidang kehidupan. Yang kedua itu ada bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat maritim banyak berbeda dengan yang digunakan masyarakat di darat, meskipun berasal dari suku bangsa yang sama. Perbedaan itu bukan dari segi tata bahasa atau gramatikalnya, tetapi dalam hal perbedaan dan maknaan kata-kata yang diucapkan sehari-hari, menamai unsur-unsur dan gejala alam fisik dan flora fauna yang dimanfaatkan, lingkungan sosial untuk bergaul dan bekerja sama, sektor kerja dan teknologi yang diterapkan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, organisasi sosial. Dalam masyarakat maritim, kelompok kerja atau organisasi sosial yang merupakan salah satu unsur universal kebudayaan membutuhkan secara mutlak, bahkan melebihi masyarakat petani, peternak, dan pemburu, pekerja sektor informal dan formal, dan sebagainya yang ada di darat. Bagi masyarakat nelayan dan pelayaran, dalam sebuah tingkat peradaban, menurut bahan etnografi, kelompok kerja atau organisasi sosial itu mempunyai multifungsi yang kompleks, sekurang-kurangnya ada 4. Selanjutnya, sistem teknologi kebaharian. Salah satu pembeda utama antara kebudayaan masyarakat maritim dan darat yang sekaligus menjadi keunikan yang mencolok ialah kompleksitas tipe atau bentuk dan variasi teknologi yang digunakan. Kompleksitas tipe dan variasi teknologi kebaharian tersebut menunjuk perbedaan dari daerah suku bangsa ke daerah suku bangsa lainnya di dunia. Berbagai faktor yang menyumbang kepada diversitas dan variasi tipe teknologi kebaharian ialah faktor kreativitas dan inovatif lokal. Sistem proses difusi unsur-unsur teknologi kebaharian yang cepat dan sikap keterbukaan masyarakat maritim merespon perubahan dari luar. Unsur selanjutnya yaitu seni kebaharian. Kebudayaan maritim juga tidak luput dari unsur kesenian. Perahu-perahu Jawa dan Bali, India dan Cina banyak dicirikan dengan ukiran dan gambar binatang dengan kombinasi warna cat. Ukiran dan gambar tersebut selain berfungsi sebagai seni, juga memuat makna akan gagasan dunia dan keyakinan religius. Selanjutnya ada unsur sistem religi dan kepercayaan. Pada esensinya, unsur religi dari suatu kebudayaan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan hubungan atau kesatuannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta dan segala isinya. Agama secara ideal dipahami sebagai yang berfungsi regulasi berkehidupan bersama, berhubungan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam sebagai berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan unsur yang terakhir ada sistem ekonomi kebaharian. Konsep sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi kebaharian dipahami sebagai saling keterkaitan antara subsistem produksi, distribusi, dan konsumsi dari satu sektor ekonomi dan keterkaitannya
dengan pranata-pranata sosial budaya lokal yang dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Baik, yang terakhir adalah fungsi sosialnya. Fungsi sosial budaya maritim. Maritim mempunyai fungsi sebagai media pemersatu yang menumbuhkan dan mempererat ikatan batin sebagai satu bangsa antara penduduk pulau yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya laut ini kemudian menumbuhkan rasa saling memiliki bahwa laut tersebut merupakan bagian dari bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Dengan adanya laut tersebut, maka antar pulau mampu terhubung. Terima kasih. Baik, kita cukupkan saja presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri dan tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.